Shalom. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul lagi bersama-sama walaupun kita ibadah online ya, tapi kita tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah pastinya. Yuk kita mau berdiri semua, kita mau memuji Tuhan. Jangan pernah malu, jangan pernah malas. Kita mau nyanyikan memuji Tuhan selalu. Bisa ya? Oke. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita mau awali dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu kepada kami semua. Kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan berkati karena pagi ini kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita angkat satu lagu, kita mau nyanyi, kita mau dengar panggilan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya. Jawab apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Semoga kesehatan dan kebaikan menyertai adik-adik semua. Nah, hari ini kakak mau bertanya dulu nih, satu hal. Adik-adik pernah nggak dimarahin mama karena adik-adik malas membaca Alkitab? Pernah ya? Terus pernah nggak adik-adik itu jengkel sama mama karena entah itu pagi atau malam hari adik-adik disuruh sama mama baca Alkitab? Wah, hebat kalau adik-adik nggak jengkel atau marah karena disuruh mama, bahkan langsung baca Alkitab. Hebat. Tapi kalau adik-adik jengkel pun kakak maklum. Tapi tetap dilakukan ya perintah mama, baca Alkitabnya. Karena firman Tuhan harus tertanam di dalam diri kita. Nah, adik-adik, hari ini Kak Vina mau bercerita tentang seseorang perempuan yang bernama
Fanny. Fanny ini saat dia masih sangat kecil, pada saat dia bayi, dia sudah mengalami kebutaan. Bukan hanya itu adik-adik, pada saat dia masih sangat kecil pun, ayahnya meninggal dunia. Sedih adik-adik ya hidupnya si Fanny. Tetapi hidupnya tidak hanya begitu saja dia lalui dengan kesedihan. Ibu dan neneknya mengajarkan dia banyak hal. Setiap hari Minggu, mereka, Fanny beserta ibu dan neneknya, rajin beribadah ke gereja. Sama ya seperti adik-adik ya, walaupun kita saat ini beribadahnya di rumah saja. Nah, adik-adik, ibu dan neneknya bukan hanya itu saja. Dia mengajarkan Fanny untuk selalu membaca Alkitab. Bahkan Fanny ini harus menghafal ayat-ayat Alkitab yang panjang. Saat usianya 10 tahun, dia harus menghafal 5 bab Alkitab. Sehingga pada saat dia berumur 15 tahun, dia sudah menghafal kitab Amsal, Kidung Agung, dan beberapa bab dalam kitab Mazmur. Wah, itu kerja keras loh adik-adik ya. Dan juga itu berkat mama dan juga neneknya. Tapi bukan hanya itu adik-adik. Fanny ini juga dia rajin bersekolah. Tentunya sama seperti adik-adik ya. Walaupun saat ini kita belajarnya di rumah. Dia rajin belajar di sekolah yang dibiayai oleh negara. Sehingga saat dewasa dia menguasai berapa alat musik ya. Dia menguasai piano, dia menguasai organ, dia menguasai harpa, dan dia menguasai gitar. Selain itu, dia juga seorang penyanyi sopran yang bagus. Tapi bukan hanya itu adik-adik yang membuat dunia pada akhirnya mengingat Fanny. Fanny ini dia mampu membuat lirik pujian. Pujian kepada Tuhan tentunya. Ya, contohnya lagu Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Wow, adik-adik kenal lagu itu kan? Mama papa bisa juga mengajarkannya kepada adik-adik loh. Karena pasti mama papa tahu lagu itu. Karena lagu itu sangat terkenal. Bahkan ada di dalam kidung jemaat kita. Adik-adik, bukan hanya mampirlah dengar doaku, tetapi ada begitu banyak, bahkan ribuan lirik yang dibuat oleh Fanny. Salah satunya adalah, Kak Vina lupa bercerita ya. Mampirlah dengar doaku itu Fanny buat berdasarkan inspirasi cerita Alkitab tentang orang buta yang mendengar kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Orang itu lalu berteriak supaya apa? Tuhan Yesus tidak melewatinya, bahkan menghampiri dia. Lalu ada juga himne yang dia buat, yang dia ambil dari Mazmur 4 ayat 8, di mana sukacita untuk semua orang. Padahal adik-adik, hidupnya Fanny tidak selalu penuh dengan sukacita. Saat dia dewasa, dia sudah menikah, dia pernah kehilangan anaknya. Tetapi dia tidak tinggal hidup dalam kesedihan. Dia mampu mengubah kesedihan itu menjadi lirik-lirik pujian yang begitu indah, yang tentunya memuji nama Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, itulah cerita biografi tentang Francine Jane Crosby, sang penulis gospel, ratu penulis gospel. Dia menulis sekitar 9.000 lirik lagu pujian. Dan itu dia persembahkan dengan satu tujuan, supaya banyak jiwa-jiwa yang kembali kepada Kristus. Hidupnya punya tujuan, adik-adik. Nah, lalu bagaimana dengan kita dan adik-adik? Saat ini
Kak Vina mau supaya kita membuka Alkitab dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Baik, Kak Vina tekankan lagi mengenai Yoel 2 ayat 28 bahwa aku mencurahkan rohku atas semua orang. Bahwa keselamatan yang dari Tuhan untuk semua orang yang tentunya mau berseru kepadanya. Keselamatan dari Tuhan Allah itu khususnya dari Tuhan Yesus yang sudah kita terima ya adik-adik, itu akan memberikan kita kekuatan untuk bertekun. Bertekun dalam hal apa saja ya adik-adik? Bertekun untuk selalu baca Alkitab. Bertekun untuk selalu mau belajar. Bertekun untuk selalu mau melakukan perintah orang tua. Karena roh Tuhan yang sudah ada pada kita semua, saya dan juga adik-adik itu akan memberikan kita kekuatan. Bukan hanya kekuatan adik-adik, itu juga akan mampu mengubah hidup kita. Bukan hanya mampu mengubah hidup kita saat ini, tapi juga mampu mengubah hidup kita pada masa depan nanti. Bukan hanya mengubah hidup kita adik-adik, tapi juga mengubah terutama watak kita. Ya adik-adik, watak seperti apa yang bisa Tuhan ubahkan? Watak yang agak-agak males baca Alkitab, jadi rajin baca Alkitab ya adik-adik. Watak yang suka mengabaikan perintah orang tua. Akhirnya kita mau mendengar dan juga melakukan perintah orang tua. Itu karena roh Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan adik-adik hari ini. Selamat hari Pentakosta. Semoga roh Tuhan mewarnai kehidupan kita, menguasai kehidupan kita untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau melakukan kebaikan setiap harinya. Ya adik-adik, kalau tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau respon dari firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Kita nyanyi lagi satu kali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Sebagai akhir ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan, khususnya Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk semua firman yang boleh ada di dalam diri kami saat ini. Biarlah firman itu menguasai diri kami. Tuhan yang Maha Baik, biarlah kehidupan ini kami alaskan hanya kepadamu saja. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa roh Tuhan saja yang menguasai kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup akan menyertai kami. Khususnya adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau berpisah, tapi jangan lupa kita mau ucapkan janji iman kita. Taruh tangan adik-adik di dada, kita mau ucapkan sama-sama ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan KIK. Dibalik ya. KIK sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.